Rumah-rumah warga mereka ketok-ketokin, terus pas pintunya dibuka, langsung tuh penghuninya mereka tembak. Dan selain aparatnya yang barbar, si Chen Yi sendiri, dia tuh orangnya manipulatif banget loh. Kita tuh jarang banget kan yang ngebahas Taiwan. Makanya sekarang gue mau bahas salah satu tragedi paling mengerikan yang pernah terjadi di Taiwan. Dan ini masih ada hubungannya sama Kuomintang, sama Partai Nasionalis Cina. Kasus pembantaian yang bisa dibilang awalnya tuh gara-gara rokok. Waduh, kok bisa gara-gara rokok jadi berujung pembantaian gini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Keelung Massacre, kasus pembantaian terkejam dalam sejarah Taiwan di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas tentang kejadian pembantaiannya, gue mau jelasin dulu nih tentang kondisi Taiwan waktu itu. Jadi kalau menurut Taiwan News, selama 50 tahun, dari tahun 1895 sampai 1945, Taiwan tuh diperintah sama Jepang, dijajah sama Jepang. Dan selama mereka dijajah, Taiwan ini berfungsi sebagai basis pasokan kebutuhan pulau-pulau utamanya Jepang. Makanya banyak banget tuh pabrik yang dibangun sama Jepang di sana. Dan banyak juga orang Taiwan yang jadi tenaga kerjanya. Terus waktu Jepang kalah di Perang Dunia II, sekutu kan ngambil alih Taiwan ya, dan mereka langsung nyerahin kendali Taiwan ke tangan Cina. Nah, pihak Cina sendiri yang waktu itu belum jadi komunis, mereka tuh masih dikuasain sama Kuomintang dan diperintah oleh Chiang Kai-shek. Dan mereka nih sangat anti-Jepang banget waktu itu. Sementara warga Taiwannya di saat bersamaan, mereka kan nggak seanti itu kan. Mereka nggak sebenci itu sama Jepang. Jadi emang image Jepang di Taiwan tuh itu jauh lebih bagus daripada image Jepang di Korea atau di negara-negara Asia Tenggara. Lagi ngerasa fine-fine aja gitu, tiba-tiba Taiwan malah lepas dari Jepang. Dan malah diambil alih sama Cina. Yang datang-datang langsung ngerusak hidup mereka. Iya, jadi di bulan Oktober 1945, Kuomintang nunjuk Gubernur Jenderal Taiwan yang pertama, yang namanya Chen Yi. Nah, dari awal ngejabat, Chen Yi tuh langsung ngambil alih semuanya. Mulai dari pabrik, tambang, sampai rumah-rumah bekas penduduk Jepang. Terus Chen Yi juga ngemonopoli tembakau, gula, kamper, teh, kertas, dan ya segala jenis usaha dan sumber daya yang ada di Taiwan lah. Dan ini jelas ngebikin orang-orang Taiwan jadi nggak suka sama dia. Apalagi gara-gara kelakuan dia ini, harga barang-barang di sana tuh jadi mahal banget. Pada naik sampai 4 kali lipat daripada harga aslinya. Dan di saat harga-harga kebutuhan naik banget gini, tenaga kerja Taiwan justru dibayar murah banget sama dia. Ya pokoknya parah banget lah kelakuannya. 我们被日本殖民，我们爱死日本啊！那这不见不然是什么？ There were issues with Taiwanese people in their identity, right? Thinking that they're Chinese, asking for a government position and not receiving it because they were too Japanese. Makanya walaupun baru 2 tahun ada di tangan Cina, tapi di tahun 1947 tuh masyarakat Taiwan tuh udah muak banget sama Cina. Kalau menurut CNN, warga Taiwan tuh ngerasa kalau pemerintahan Kuomintang tuh nggak becus. Korupsi di mana-mana, inflasi nggak terkendali, ditambah sama banyak warga yang kelaparan. Karena sumber dayanya semuanya diambilin sama Chen Yi. Dan dijual ke masyarakat dengan harga yang mahal. Terus selain itu, orang Taiwan juga, mereka tuh sama sekali nggak punya hak suara apapun di pemerintahan. Nggak ada perwakilan yang bisa menyuarakan suara mereka. Makanya selama 2 tahun itu, rasa kesel dan marah masyarakat tuh numpuk banget. Sampai puncak emosinya terjadi di tanggal 27 Februari 1947. Ada kejadian apa tuh? Ya kayak yang gue bilang tadi, di eranya Chen Yi kan semua komoditas termasuk rokok itu kan dimonopoli sama dia ya jadinya ya. Dan buat ngontrol semua ini, Chen Yi tuh sampai ngebentuk Biro Monopoli Negara. Termasuk di dalamnya ada Biro Monopoli Tembakau atau Rokok. Ya intinya biro ini tuh mereka tuh agen militer yang kerjaannya ngurusin rokok lah. Nah kalau menurut Taipei Times di tanggal 27 Februari di Tiana Tea House di Taipei, Biro Monopoli Tembakau ini tuh mereka tuh nyita rokok selundupan yang dijual sama seorang janda berusia 40 tahunan. Dan waktu si wanita ini minta rokoknya dibalikin, dia tuh malah dipukul pakai senjata di bagian kepalanya. Nah, orang-orang yang ada di sana yang lihat kejadian ini langsung pada marah mereka. Mereka tuh pada protes tuh kayak, "Woi, itu cewek tuh woi, kenapa sampai digituin woi?" Nah, pihak bironya diprotes gitu, bukannya mikir, mereka malah nembakin kerumunan orang yang protes tadi secara membabi buta. Ditembakin, kena orang, sampai ada 1 yang meninggal dunia. Aduh. Langsung marah lah warga di situ. Tapi dari pihak pemerintahnya mereka juga bukannya introspeksi malah ngelawan balik. Dan ini akhirnya berujung ke pembantaian di keesokan harinya. Yang sekaligus jadi awal dari bertahun-tahun pembantaian yang terjadi di sana.
Bener-bener gara-gara rokok doang ya awalnya ya. Gila. And then outside of the store, they saw a woman selling loose cigarettes. And so they attacked her, they confiscated her cigarettes. She grabbed one of them in the leg and begged, and they pistol whipped her in the head. Iya, jadi besok paginya di tanggal 28 Februari 1947 setelah insiden rokok selundupan, kalau menurut The Diplomat, ada satu stasiun radio di Taipei yang direbut dan dibajak sama para pemrotes. Dibajak sama para demonstran. Abis mereka ngerebut itu, terus mereka langsung siaran. Dan mereka ngajak semua orang di Taiwan buat ikutan demo. Nah, ngedenger siaran itu, Chen Yi langsung minta bantuan militer dari Kuomintang buat ngurusin massa. Tapi dengan persenjataan lengkap. Jadi kayak udah siap-siap perang mereka. Padahal di sisi massa, di sisi para pendemo, sambil mereka jalan ke kantornya Chen Yi, tuntutan mereka tuh sebenarnya cuma satu loh. Mereka minta tangkap dan adili tentara yang nembakin warga kemarin di insiden rokok kemarin. Udah itu doang. Gak ada niat perang, gak ada niat ngapa-ngapain, cuma minta itu doang. Tapi bukannya negakin keadilan, anggota militer yang berjaga ini mereka malah nembakin massa dan menewaskan seenggaknya 3 orang demonstran di kantor gubernur. Makin chaos lah udah keadaan dari situ. Terus abis dari kantor gubernur, para demonstran ini jalan lagi ke kantor kepala eksekutif. Tapi di sana mereka juga malah ditembakin lagi tuh. Sampai ada beberapa orang lagi yang meninggal. Terus siangnya, stasiun radio yang dibajak tadi, mereka mulai nyiarin update terbaru tentang kejadian ini ke seluruh Taiwan. Dan ini kemudian bikin kejadian ini dikenal dengan nama Insiden 228. Insiden bulan 2, bulan Februari, tanggal 28. Nah dari situ, pemberontakan yang tadinya cuma terjadi di Taipei, itu jadi mulai menyebar ke seluruh Taiwan, termasuk ke Keelung. Ini biar makin kebayang buat posisi dan jaraknya, Keelung sama Taipei itu masih tetanggaan ya. Mereka cuma dipisahin sama distrik kecil aja, yang namanya distrik Shichi. Nah di malam itu juga, abis mereka ngedenger siaran tadi, warga Keelung tuh langsung pada nyerbu kantor polisi di sana. Mereka ngambilin senjata yang ada. Terus selain nyuri senjata di kantor polisi, warga Keelung juga tuh pada nyergap petugas militer. Disebut ada 6 kendaraan militer yang dicegat di perbatasan Shichi. Nah ngelihat situasi di Keelung yang militernya tuh kayak udah kalah total, akhirnya hal ini ngebikin Chen Yi jadi ngarahin militernya ke Keelung. Jadi fokusnya tuh bener-bener ke Keelung tuh. Tapi yang harus kita ingat di sini, walaupun fokusnya ke Keelung, tapi di kota lain tuh kerusuhannya tuh masih ada ya. Dan makin lama, makin hari, warga sipil Taiwan yang berontak tuh makin banyak. Kalau menurut Foreign Policy Research Institute, disebut waktu itu awalnya yang berontak-berontak ini tuh cuma spontanitas massa aja, bukan demonstrasi yang terorganisir gitu. Makanya endingnya kan suka jadi pada kacau tuh. Jadi bener-bener di situ mereka pada ngamuk tuh, pada ngelampiasin amarah terpendam mereka ke Chen Yi, Kuomintang, bahkan sampai ke orang-orang Cina daratan yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Ya pokoknya bener-bener orang Taiwan tuh waktu itu udah keburu benci banget sama orang Cina. Sampai diperkirakan ada lebih dari 1.000 orang Cina daratan yang dibunuh sama warga Taiwan. Dan untungnya beberapa hari setelahnya, masa yang rusuh ini mereka jadi mulai terkoordinir dan terkendali. Berkat bantuan dari mahasiswa dan mantan tentara Jepang yang nganggur. Mantan tentara Jepang yang sebenarnya awalnya tuh udah siap buat stay di Taiwan dan nggak balik-balik lagi ke Jepang. Berkat mereka yang demo-demo ini jadi bisa dikontrol, akhirnya ricu-ricunya pelan-pelan mulai berkurang tuh dari situ tuh. Tapi sayangnya ternyata tragedi ini nggak selesai sampai di situ. Iya emang di wilayah-wilayah lain tuh yang rusuh-rusuh tadi itu udah bisa terkendali. Tapi buat di Keelung justru terjadi tragedi lanjutannya. Tragedi yang dikenal dengan nama Insiden 308 atau Insiden 8 Maret berarti. Jadi kalau menurut The Reporter, abis warga Keelung ngejar kantor polisi tadi, tentara tuh langsung dikerahin ke sana kan. Nah di tanggal 1 Maretnya, sebagian dari tentara ini mereka tuh pergi ke Keelung naik kereta. Dan di sepanjang jalan mereka berantem sama warga sipil di dalam gerbong. Jadi karena emang basicnya tensinya udah sama-sama tinggi kan, jadi ya ketemu dikit berantem, ketemu dikit berantem. Terus di tanggal 7 Maretnya, pasukan militer Kuomintang yang dikirim dari Cina, yang dikirim buat ngebantu Chen Yi, mereka tuh udah pada nyampe di Taiwan. Dan besoknya, di tanggal 8-nya, pembantaian sipil gede-gedean langsung terjadi. Jadi tentara-tentara Kuomintang yang baru datang di Taiwan
Taiwan ini, mereka tuh sebagian langsung pergi ke Keelung. Dan mereka naik kereta juga. Tapi beda sama tentara-tentara Taiwan yang cuma berantem doang, tentara Kuomintang ini, mereka tuh langsung nembakin orang-orang di gerbong, peron, sama stasiun. Pokoknya dihabisin semua. Pokoknya petugas-petugas yang kerja di stasiun Keelung, mereka tuh antara ditangkepin atau langsung ditembak di tempat. Dan warga sipil yang kebetulan ada di TKP juga, mereka pada jadi korban tuh. Pokoknya antara ditembak, kalau nggak ya dibawa. Dan orang-orang yang dibawa ini, mereka tuh nggak pernah kedengeran lagi kabarnya. Nggak tahu masih hidup atau udah matinya. Dan kalaupun udah mati, nggak pernah ketahuan tuh jasadnya di mana. Dan terkait kejadian ini, banyak warga Keelung yang bersaksi kalau mereka ngeliat truk-truk yang ngebawa manusia kayak ngebawa ternak gitu. Malah jatuhnya lebih parah daripada ngebawa ternak. Emang lebih parahnya gimana? Jadi orang-orang yang diangkut tuh mereka tuh pada dempet-dempetan di truk. Terus tangan mereka tuh diikat pakai kawat yang tajam-tajam gitu. Yang biasanya dipakai buat pembatas di rel kereta api atau di pagar gitu. Jadi kebayangkan lu kawat beginian yang biasa ditaruh di pagar itu dipakai buat ngiket tangan sama kaki. Disebut banyak dari mereka yang diangkut ke pelabuhan dan dibuang ke laut. Dan pembantaian di Keelung ini akhirnya terus nyebar ke seluruh Taiwan. Kalau menurut New York Times disebut setelah kejadian di Keelung itu, aparat militer tuh mulai ngebantai orang-orang tanpa pandang bulu selama 3 hari berturut-turut di Taipei. Rumah-rumah warga mereka ketok-ketokin, terus pas pintunya dibuka, langsung tuh penghuninya mereka tembak. Terus kalau ada orang yang keluar lewat dari jam malam juga, itu udah pasti bakal ditembakin. Terus restoran sama rumah warga juga pada dijarah-jarahin hartanya. Dan itu semua dilakuin sama aparat, dilakuin sama instrumen negara yang harusnya ngelindungin rakyat. Gua ulang nih sekali lagi nih, harusnya ngelindungin rakyat. Dan selain aparatnya yang barbar, si Chen Yi sendiri, dia tuh orangnya manipulatif banget loh. Manipulatifnya emang gimana? Jadi gini, waktu yang di awal banget, yang habis tragedi rokok tadi, yang besoknya langsung kejadian 228, nah di situ Chen Yi tuh sebenarnya udah ngebikin komite penyelesaian 228 yang katanya biar masalah 228 ini bisa diselesaikan dengan damai lewat jalur diskusi. Katanya. Nah, ngedenger mau ada komite gini, jelas orang-orang di sini ngerasa lega lah. Setelah beberapa hari kerusuhan mulu kan, akhirnya ada titik terang nih. Mereka ngerasanya gitu. Makanya waktu itu para mahasiswa dan warga sipil juga, mereka tuh langsung pada mau bantu dengan cara gabung ke komite penyelesaian ini. Tapi ternyata di tanggal 8 Maretnya, di insiden 308 yang susulan tadi, ditemuin lebih dari 100 siswa berusia 18-19 tahun yang justru tewas. Dan kebanyakan adalah anggota komite penyelesaian itu. Ih, anjing. Ya jadi orang-orang yang dengan semangat gabung komite tadi supaya kerusuhannya cepat selesai, mereka tuh malah dituduh sebagai pengkhianat dan endingnya malah dibantai. Padahal para siswa ini, mereka bahkan nggak bawa senjata apapun loh waktu gabung komite loh. Soalnya ya mereka mikirnya ini kan bakal diselesaikan dengan cara diskusi. Endingnya malah dibantai. Busuk nyir gila anjir, Chen Yi. Dan pembantaian massal ini masih terus terjadi sampai tanggal 11 Maretnya. Dan selain itu, pembunuhan-pembunuhan lainnya juga itu masih terus terjadi bahkan lama setelahnya. Ya pokoknya dari situ bener-bener mencekam banget di sana. Bahkan di bulan Mei 1949, Kuomintang tuh sampai ngebikin darurat militer yang menindas masyarakat Taiwan. Darurat militer yang nantinya dikenal dengan nama White Terror. Dan gilanya periode White Terror ini berlangsung selama 38 tahun loh. Dari 1949 sampai 1987. Jadi ya selama periode itu masyarakat Taiwan tuh bener-bener hidup dalam bayang-bayang kekejaman tentara Kuomintang. Gila. Kebayang stresnya hidup di sana waktu itu ya. Over the course of March, Chen Yi expressed his hopes for peaceful resolution, at least in front of the Taiwanese people. But behind the scenes, he sent telegrams to Chiang Kai-shek, who was still fighting Mao Zedong in China, asking for military support to suppress the rioters. Nah, kalau menurut George Kerr di bukunya yang berjudul Formosa Betrayed, diperkirakan korban yang meninggal karena pembantaian ini, mulai dari insiden 228 sampai White Terror, itu berkisar antara 18.000 sampai 28.000 orang. Dan buat Chen Yi sendiri, si Rese ini, dia tuh sebenarnya udah dihukum mati sama Kuomintang di tahun 1950. Kenapa sama Kuomintang malah dihukum mati?
Jadi kalau menurut China Underground disebut di tahun 1947, Komite Eksekutif Cina tuh minta supaya Chen Yi diberhentikan dari jabatan gubernur karena kebrutalannya. Jadi dari pusat sebenarnya udah kelihatan nih kalau nih orang emang sakit, kalau nih orang emang brutal banget, itu udah kelihatan tuh dan jadi keresahan juga. Tapi akhirnya bukan diberhentiin secara total, di tahun 1948 Chen Yi tuh cuma dipindahin dari yang tadinya bertugas di Taiwan kan, jadi dipindahin bertugas ke provinsi Zhejiang. Terus di tahun 1949 kan Partai Komunis Cina tuh mulai berkuasa ya, dan di situ mereka berhasil ngusir Kuomintang dari Cina daratan. Mereka berhasil ngusir Kuomintang dari mainland. Dan karena ini Kuomintang yang dipimpin sama Chiang Kai-shek, mereka jadi pada pindah semua ke Taiwan. Nah di sini si Chen Yi yang sebenarnya dia tuh selalu bergantung ke Kuomintang, ngelihat Kuomintang udah melemah, dia malah pindah haluan ke Partai Komunis. Dan dia jadi agen spionase buat mata-matain Kuomintang. Emang bener-bener ular nih orang nih. Jadi ketika Kuomintang pada pindah ke Taiwan semua, nah dia ngikut tuh. Tapi yang orang-orang nggak tahu, dia sebenarnya udah jadi agennya Partai Komunis. Dia udah bukan orangnya Kuomintang lagi. Udah jadi mata-mata tuh dia tuh. Tapi ya ternyata umur karir mata-mata dia nggak lama. Soalnya nggak lama dari situ dia ketahuan dan akhirnya dia dieksekusi mati di Taipei di tahun 1950. Mampus. Tapi ya walaupun Chen Yi-nya udah dieksekusi, tapi White Terror tuh masih terus berlanjut selama Kuomintang berkuasa di Taiwan. But in 1949, a few years after World War II, Taiwan was flooded by some 2 million people from China. They were led by Chiang Kai-shek of the Kuomintang, or KMT, who lost the Chinese Civil War to the Communist Party. Thus began a 40-year period of oppressive rule known as the White Terror. Dan setelah semua pembantaiannya selesai pun, kalau menurut The Guardian, selama bertahun-tahun, segala sesuatu yang berhubungan sama insiden 228 atau 308 segala macam, itu tuh jadi hal yang tabu di Taiwan. Jadi hal yang nggak boleh diomongin secara luas. Tapi akhirnya di tahun 1995, Presiden Lee Tang-hu jadi presiden pertama Taiwan yang ngebahas insiden ini di depan umum. Dan ya udah, dari situ pelan-pelan orang-orang sana jadi berani ngomongin ini, sampai akhirnya semua informasinya tuh bisa didapat secara terbuka. Dan akhirnya sekarang, setiap tanggal 28 Februari, itu diperingati sebagai Hari Peringatan Perdamaian di Taiwan. Jadi di tanggal itu, lonceng peringatan tuh bakal dibunyiin buat mengenang para korban. Nah, yang menarik, walaupun sekarang di seluruh Taiwan tuh ada banyak patungnya Chiang Kai-shek, ada banyak patungnya Bapak Kuomintang, tapi kalau menurut The Straits Times, itu bukan berarti nunjukin kalau dia di Taiwan tuh dicintai. Enggak gitu. Tetap banyak banget orang-orang di Taiwan yang benci banget sama dia. Karena kan dia kan Bapak Kuomintang kan, dan Kuomintang itu dianggap yang paling bertanggung jawab atas kejadian-kejadian pembantaian yang terjadi di Taiwan. Makanya nggak heran juga kalau akhirnya patung-patung ini tuh banyak kena vandalisme. Bahkan di tahun 2016 ada patung Chiang Kai-shek yang kepalanya dipenggal. Terus ada juga patung Chiang Kai-shek yang dipakein baju-baju aneh gitu. Ya pokoknya macem-macem lah. Dan ini mereka sampai segitunya ya karena mereka benci banget sama Chiang Kai-shek. Dan sekarang pun makin banyak orang-orang yang nuntut biar patung-patungnya Chiang Kai-shek ini dipindahin. Atau ya dihancurin aja lah sekalian. Dan sekali lagi mereka sampai segininya soalnya mereka ngerasa Chiang Kai-shek ini tuh udah ngelakuin kejahatan yang parah banget ke mereka di masa lalu. Jadi ngapain dikenang-kenang dalam bentuk patung segala coba? Mereka mikirnya gitu. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah lu setuju kalau Chiang Kai-shek ini dianggap sebagai akar dari semua pembantaian ini? Atau bener-bener tersangka utamanya tuh harusnya Chen Yi aja udah nggak ada yang lain? Yang mana nih? Silahkan komen. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang rentetan kejadian pembantaian Kilung. Dari yang awalnya rokok doang loh tadi loh. Jadi eskalasi sampai pembantaian. Dan akhirnya jadi teror selama berpuluh-puluh tahun. Gila, gue jadi orang Taiwan waktu itu sih stres banget gue ya. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, ke diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.